Oke guys, kali ini saya mau bahas tentang free float ya, karena ini cukup membuat perubahan pastinya nanti ke strategi trading kita. Jadi saya nggak bakal jelasin gimana strateginya mau gimana ya tradingnya, saya cukup mau ngasih informasi terkait free float itu apa gitu, biar kalian lebih paham konsepnya itu. Jadi free float itu apa? Oh ya, sebelum itu yang mendasari saya pengen bahas ini karena peraturan baru itu rencananya IHSG mau mengacunya ke free float. Tadinya kan pakai kapitalisasi pasar, sekarang pakai free float. Nah, pertama kita mau jelasin dulu apa bedanya sih kapitalisasi dan free float. Bedanya gini, saya kasih contoh langsung ya, kasusnya itu di HMSP ya. Kita lihat HMSP. HMSP itu harga sahamnya itu selembarnya itu 1195 ya sekarang ya. Terus dia itu lembar sahamnya di ini totalnya itu 116 apa ini bacanya miliar ya berarti ya. Nah berarti kan dia kapitalisasi market capnya itu 139 triliun. Nah di sini nih dia tuh jadi gede gitu ngefeknya ke IHSG, jadi dia tuh naik atau turun berapa persen tuh dia ngaruh ke IHSG lumayan besar. Saya ingat saya itu 2,1% ya bobotnya. Nah terus tapi itu mau ditinggalin cara pakai kapitalisasi, sekarang ternyata tuh makanya free float. Itu free float itu apa? Jadi free float itu lebih nunjukin ke saham yang diperdagangkan aja gitu di market gitu, bukan saham yang total kapitalisasi perusahaan, tapi ya itu ngacunya ke saham yang ditransaksikan. Nah yang nunjukin nilai saham perjualbelikan itu yang mana? Itu yang ini nih bagian, lihatlah yang masyarakat. Kata masyarakat ini nunjukin ke pemilik retail yang punya saham-saham, tapi nggak nyampe banyak karena nggak sampai kecatat namanya, dan ditotalin itu jadinya cukup dengan masyarakat gitu aja, atau saham yang dilepas ke publik dan pemiliknya itu kecil-kecil gitu. Nah itu namanya itu free floatnya itu segitu. Jadi ini sekarang pakainya yang ini sebanyak 7,5% aja, atau 8 juta M ini ya, 8 miliar saham dikalikan dengan itu nilai saham saat ini. Nah bisa dibandingin dengan keseluruhan yang ada free float yang ada di IHSG, nanti bobotnya jadi muncul yang baru. Nah sekarang HMSP itu saya baca tadi juga itu kalau nggak salah sih sekarang jadi cuma 0,5 ya bobotnya, jadi makin kecil karena ini emang yang ditransaksikan itu kecil ya guys, cuma 7,5%-nya aja dari keseluruhan. Nah itu contoh yang berubahnya nanti di IHSG, nanti ngacunya ke ini. Jadi ini lebih natural sih, maksudnya kan IHSG berubah juga karena saham yang ditransaksikan. Jadi kalau saham-saham yang diem gitu kan, yang dimiliki perusahaan kan nggak buat transaksi, jadi dia itu nggak usah ikut andil ke IHSG ya, ini bagus juga sih. Jadi makin spesifik ke saham-saham yang ditransaksikan aja bobotnya. Jadi kalau saham yang ke publiknya banyak banget itu, misal transaksinya gede, ya otomatis dia paling ngaruh ke IHSG ya kan. Ya iya kan, makanya ini masuk akal sih. Nah terus strategi tradingnya gimana ya, kalian simpulin sendiri. Kemungkinan nanti harganya yang ngaruh ke IHSG kan yang bobotnya paling gede itu yang banyak dimiliki publik, jadi harga yang dimiliki publik itu justru akan naik atau turun. Nah itu tebakannya kalian yang nentuin ya, kalian yang bisa melihat visi ke depan ya, kalian ambil keputusannya gitu. Ini saya udah jelasin ya free float itu kayak. Terus kasih gambaran lagi ya, satu lagi ya, misal ya ini biar lebih masuk ke ini loh. Jadi kalau ada saham yang dimiliki, misal perusahaan itu punya lembar saham yang dilepas itu, total sahamnya itu ada 1 juta lembar misal. Terus si A itu pemiliknya ya, yang bikin perusahaan itu, misal dia punya 500.000 lembar atau setengahnya dari total saham, artinya dia punya 50%. Kemungkinan dia bakal jual nggak sahamnya? Ya pasti jawabannya tidak, karena dia itu sebagai pengendali itu. Misal kalau dia sahamnya berkurang terus, nanti dia jadi nggak berkuasa lagi, maksudnya powernya jadi kurang gitu buat nentuin arah perusahaan. Jadi kebanyakan tuh artinya pemiliknya itu nggak mau mengubah-ubah urusan pasar gitu, jadi ya gitu. Terus ada lagi, misal ada direksinya atau komisarisnya itu punya saham juga, atau saudaranya yang ikut bangun perusahaan, misal dia punya porsi 20% atau 10%, itu kan udah gede termasuknya. Dia juga
berarti kan termasuknya investor ya guys. Jadi kemungkinan besar dia juga nggak ikut jualan gitu di bursa saham. Jadi kalau misalnya dia udah punya 20% terus dia ngelepas sahamnya ke publik, itu ya nanti ngefek ke powernya dia juga, terus ke efek dia jatahnya dari mungkin laba perusahaan juga berkurang gitu kan. Dia investor, jadi dia malah justru orang-orang yang punya saham lebih besar mayoritas itu malah justru lebih fokus ke ngembangin perusahaan, bukan transaksi di bursa. Makanya harga di IHSG atau indeks harian saham yang di bursa Indonesia ini bakal ngacu ke free float atau saham yang diperdagangkan daripada saham yang diem aja atau kapitalisasi. Kan itu total ya, jadi ada yang diem juga kehitung gitu loh porsinya. Makanya porsinya khusus untuk yang transaksi aja gitu loh. Jadi free float itu gitu. Moga aja paham ya. Kalau nggak paham berarti ya emang saya nggak nggak pinter ya jelasinnya ya, tapi moga aja paham ya. Ini gambarannya cuma gitu aja sih, maksudnya berubahnya ke arah situ. Oke, semoga aja bermanfaat.